Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Finalia Lubis. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Rita Novriani. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arum Saputri. Halo, nama saya Oktawulanda Putri. Halo teman-teman, saya Septian Romanda dari kelompok 4. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ferry Alexander. Kami dari kelompok 4. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang korupsi. Sering banget kan kita mendengar kata korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam pendidikan anti korupsi ini kita ada faktor-faktor penyebab korupsi loh. Yang pertama ada faktor internal, yaitu korupsi yang berasal dari dalam diri individu. Misalnya sifat tamak, gaya hidup konsumtif, moral yang kurang kuat. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu tindakan korupsi yang berasal dari luar diri perilaku. Misalnya faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Di sini, kami akan menampilkan adegan animasi seseorang yang melakukan perilaku korupsi. Yuk kita simak videonya. Azab Kepala Desa Korupsi Uang BLT. Nah, itu tadi salah satu azab bagi para koruptor. Si Udin sih masih beruntung karena cuma dirampok, belum ditangkap dengan pihak yang berwajib. Kira-kira seperti apa sih undang-undang yang berlaku bagi para pelaku tindak koruptor? Siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Di Indonesia, hukuman bagi koruptor tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nilai-nilai anti korupsi. Anti korupsi itu ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung untuk adanya prinsip-prinsip anti korupsi. Solusi untuk memberantas korupsi. Yang pertama, strategi preventif, yaitu mencegah agar tidak terjadinya korupsi. Yang kedua, strategi detektif, yaitu menyelidiki atau mencari tahu apabila terdapat tanda-tanda korupsi. Lakukan pengumpulan data apabila ada tanda-tanda penyelewengan dana, dan lakukan penelusuran untuk mencari tahu segala bentuk pengelolaan keuangan. Yang ketiga, strategi edukatif. Cara ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan kewenangan masing-masing. Dari penjelasan teman-teman di video ini, baik itu faktor, solusi, hukuman, menanam nilai, dan prinsip anti korupsi. Jadi, saran dari kami adalah perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan kontrol terhadap lembaga-lembaga yang ada, dan lebih menekankan sifat yang independen. Kemudian, masyarakat ikut serta dalam mengontrol jalannya pemerintahan tersebut. Pemerintah juga harus melihat ke depannya dan membentuk watak bangsa mulai dari sekarang untuk menjadi mental yang lebih baik dan bertanggung jawab, baik secara moral maupun kelakuan. Hai teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video animasi kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.